warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bocor 21 channel, marilah kita bersama-sama pada siang hari ini yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk memindahkan pohon bonsai anting putri, ataupun juga dalam bahasa latinnya atau bahasa asingnya itu Brixia religiosa. Dan inilah contoh hasil daripada setek anting putri yang saya lakukan. Itu sekitar kira-kira berusia 5 bulan yang telah lalu. Saya setek dari batang yang sebesar lengannya anak-anak, sekitar usia 5 tahun atau 7 tahun. Dan pada kesempatan siang ini termasuk jenis bahan bonsai anting putri yang berbatang hitam. Banyak macamnya bahan bonsai anting putri ini, ada juga yang berkulit putih, ada yang berdaun panjang, dan juga ada yang berdaun lebar. Ada juga pohon bonsai anting putri mikro yang daunnya lebih kecil dan lebih rapat. Baiklah pemirsa, pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba untuk memindahkan bahan bonsai anting putri ini setek yang ditanam di dalam pot, dan nanti kita akan mencoba untuk mengground ke tanah ataupun juga menanam ke tanah, ya, supaya akarnya ataupun juga batangnya lebih cepat besar. Karena kalau kita tanam di dalam pot itu, tahap sebelumnya kurang bagus dikarenakan perkembangan akarnya terganggu oleh pot sekelilingnya terbatas, jadi terbatas, kurang leluasa dan juga kurang subur. Dan untuk cara menanam atau mengground kita ke tanah itu banyak cara ataupun juga ragamnya. Ada yang melalui pot yang lebih besar, atau juga dipakai dengan bak yang besar, ataupun juga pot yang lebih besar. Bisa juga di dalam karung yang gede. Nah, kalau saya dalam penggroundan atau pemindahan ke tanah ini, saya akan mencoba langsung ditanam ke tanah aja. Maksudnya kita bandingkan nanti apakah mana yang lebih bagus antara ditanam kembali di pot yang lebih besar ataupun juga kita ground di tanah. Dalam pengegroundan itu juga banyak tata caranya atau berbeda-beda macam cara dan gayanya. Ada yang bawahnya ditaruh tatakan semisal genteng, keramik, ataupun juga karpet. Ada yang tidak dipakai memakai tatakan, cara langsung aja taruh di tanah. Ada juga yang ditaruh cara menanamnya di atas tanah terus diaruh pakai tanah atau segala macam bentuknya. Ada juga yang kita cangkul dulu, kita gali dulu supaya ke dalam tanah. Dan dalam hal pengarugan ataupun juga media yang kita gunakan juga berbagai macam cara. Ada yang dicampur dengan berbagai macam bentuk. Misalkan contoh salah satunya ialah ada yang memakai kotoran kambing dicampur dengan tanah, ataupun juga kalau di daerah saya di sini, khususnya di daerah Jawa Barat, itu ada bahan bonsai atau medianya yang namanya pasir malam.
bukan Mas Semarang, tanah Lembang. Tanah Lembang itu tanahnya berbentuk hitam pekat tapi subur untuk menanam. Bisa juga dicampur dengan pasir malam, bisa juga dicampur dengan sekam yang sudah bosok, yang sudah hitam, bisa juga kita menggunakan limbah jamur dan banyak macam hal lainnya. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama melihat dan juga kita belajar bersama-sama dalam hal pengagronan penanaman hasil setek bonsai anting putri ini ke tanah. Dan yang kita harus sediakan ialah alat-alat yang sehari-hari kita gunakan, seperti kita menyiapkan gunting, kita menyiapkan cangkul, kita juga menyiapkan karpet atau genteng atau keramik untuk apa aja yang kita bisa diperlukan untuk tatakan di bawah, biar akarnya nanti itu tidak terus ke bawah tapi melingkar dan juga menjulurnya ke samping. Dan untuk semua pemirsa Bocor 21, kami minta dukungan, baik itu like, comment, share, dan subscribe, dan juga pencet tombol loncengnya untuk keberlangsungan Bocor 21 channel. Dan kita juga bisa menunggu episode berikutnya, langkah-langkah babak-babak berikutnya. Kami marilah kita bersama-sama untuk melanjutkan proses pengagronan bonsai anting putri ini. Kita digunakan untuk mengaground pohon bonsai anting putri ialah gunting kakak tua dan cangkul. Berikutnya karpet yang digunakan bisa juga karpet lantai atau juga karpet untuk talang rumah yang di atas. Bisa juga kita menggunakan keramik atau genteng. Apa aja yang kita punya yang di rumah kita gunakan, kita manfaatkan barang yang ada. Untuk ngobrol bonsai anting putri, yang kita haruskan ialah terlebih dahulu bawahnya itu harus dikasih tatakan. Maksud daripada tatakan itu, baik itu karpet, genteng atau keramik, ialah supaya akarnya tidak masuk ke bawah ke dalam tanah. Itu nanti akarnya bisa barangkali tumbuhnya ke samping, jadi jangan sampai akarnya itu turun ke bawah. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita gunting karpet dulu, ukuran sekitar 20 cm kali 20 cm panjang dan lebarnya. Kita ukur dulu, kita gunting dulu perkiraan 20 kali 20 cm. Setelah itu kita ambil bahan bonsai anting putrinya yang di dalam pot. Inilah para pemirsa Bocor channel 21 hasil setek batang bahan bonsai anting putri yang telah saya setek dari pohon awalnya saya tanam di dalam pot. Itu sudah sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Ini sudah menunjukkan batang yang subur, daun yang subur, sudah panjang dan tingginya itu sekitar 25 cm atau 30 cm ya. Ini akarnya pun juga sudah banyak, akarnya sudah puter walaupun masih kecil-kecil, dan manfaat untuk pemindahan bahan bonsai anting putri ini supaya nanti akarnya bisa besar dan bisa panjang, bisa disesuaikan dengan batang pokoknya.
Dan untuk itu dalam pemindahan bahan bonsai anting putri ini akarnya harus kita atur supaya akarnya keliling atau melingkar, dibagi rata. Baiklah pemirsa, marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan bagaimana kita memindahkan atau mengground bahan bonsai anting putri ini ke tanah yang telah disediakan. Ya pemirsa, baiklah pemirsa, langkah awal yang kita lakukan adalah penggalian tanah terlebih dahulu. Kita gali tanahnya kurang lebih dalaman sekitar 10 cm sampai 12 cm atau 20 cm, dan lebarnya itu sekitar 20 kali 20 cm lebar dan luasnya. Setelah kita menggali tanah, kita ratakan dulu bagian bawahnya supaya jangan dalam di tengah, biar kita rata kotak ataupun juga bulat bisa. Setelah itu kita letakkan karpetnya di tanah. Setelah kita letakkan karpetnya di tanah, kita selanjutnya ambil bahan bonsai anting putri yang telah kita setek batang di dalam pot, dan ini alhamdulillah menunjukkan kesuburan yang sangat baik. Berhubung saya tadinya menyetek 2 batang, maka kita harus dipisah cara menanamnya satu persatu. Dan alhamdulillah pemirsa, bonsai bocor 21 inilah akar hasil daripada setek batang yang sudah melingkar dan subur. Maka kita harus diratakan bawahnya supaya nanti akarnya jangan tumbuh ke sini, supaya akarnya melingkar ke samping. Setelah karpet kita letakkan, kita tanam, akarnya diatur supaya melingkar, jangan sampai jadi satu. Kita harus pisah-pisahkan. Terus kita kasih medianya apa aja, bisa tanah campur dengan ketam padi yang sudah gosok, bisa juga dengan limbah jamur, bisa juga dengan abu habis bekas pembakaran, bisa juga dicampur dengan kotoran kambing. Dan penanaman bahan bonsai anting putri ini untuk yang di ground di tanah, jarak antara satu pohon bonsai anting putri yang satu dengan yang lainnya itu diperkirakan kira-kira 60 cm atau 80 cm. Jangan terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat itu akan bisa menimbulkan tumbuhan yang kurang bagus.
ataupun juga tumbuhan yang kurang cepat, nanti akan memperlambat pertumbuhan potong pohon bonsai anting putri itu sendiri. Baiklah pemirsa bocor 21 yang saya hormati, sudah selesai kita menanam hasil stek batang bonsai anting putri. Silakan untuk pemirsa, kami tunggu kritik dan saran, tekan tombol subscribe dan loncengnya. Kami tunggu episode-episode berikutnya. Terima kasih untuk pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama yang kita lakukan adalah pembersihan lahan dulu daripada sampah-sampah atau kotoran, baik itu ada limbah batu bata atau sejenisnya, ada genting, ada apa, kita bersihkan terlebih dahulu biar bersih. Dan langkah selanjutnya ialah penggalian. Dalam hal penggalian ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah penggalian tanah itu kurang lebih kedalaman sekitar 10 cm 20 cm. Untuk bagian bawah kita letakkan karpet tadi yang telah digunting menjadi kotak ataupun juga bulat, dan kita adukan antara karpet tadi dengan setekan pohon bonsai anting putri ini. Lalu kita aduk dengan tanah yang sudah kita campur, baik itu dengan limbah jamur, bisa juga dengan kotoran kambing atau pasir malang ataupun juga tanah lembang. Setelah kita mengaruk pohon bonsai anting putri ini, bisa juga di sampingnya atau di sisinya kita kasih batu bata biar nanti tanahnya tidak turun ke samping, tanahnya biar rata, biar tanahnya stabil, tidak bercecer ke samping atau kemana. Inilah langkah kedua yang telah kita lakukan bersama-sama. Dan selanjutnya kita aduk dulu sampai penuh.